Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Minawar Sidki dan 4 orang lainnya, yaitu Bagus, Jubaidah, dan Putri Amelia. Kami semua ingin memberi tahu atau sedikit menjelaskan bahwa tentang teknik pembuatan makalah. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian makalah. Apa sih makalah tuh? Makalah merupakan suatu tulisan resmi di mana di dalamnya terdapat suatu topik permasalahan yang akan dibahas atau didiskusikan. Tulisan makalah berisi temuan baru yang berhubungan dengan topik permasalahan di dalam bidang keilmuan tertentu. Di dalam makalah terdapat konsep, teori, metode, penelitian, dan sumber pustaka yang berfungsi untuk memperoleh temuan baru dalam bidang keilmuan. Dengan kerangka makalah dapat membangun objektivitasnya. Menurut Siswoyo Harjodipuro, makalah ialah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian. Baiklah, saya Zubaidah akan meneruskan apa yang sudah dipaparkan sama teman saya sebelumnya, yaitu Saudara Akmal. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makalah. Ada 3 jenis makalah. Yang pertama yaitu makalah deduktif, yang kedua makalah induktif, dan yang ketiga ada makalah campuran. Untuk penjelasannya, makalah deduktif yaitu sebuah makalah yang berupa kajian teoritis dan berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas saat ini. Kalau misalkan makalah induktif yaitu suatu makalah yang dibahas atau yang ditulis berdasarkan pengalaman yang bersifat objektif dan berdasarkan apa yang didapat dari hasil penelitian. Untuk makalah campuran yaitu makalah ini dibuat berdasarkan kajian teoritis dan juga berdasarkan pengalaman penelitian. Makalah ini merupakan campuran antara makalah deduktif dan juga makalah induktif. Untuk makalah campuran yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada makalah ilmiah, yang kedua ada makalah kerja, yang ketiga ada makalah kajian, yang keempat ada makalah posisi, yang kelima ada makalah analisis, dan yang terakhir ada makalah tanggapan. Makalah ilmiah yaitu makalah yang merupakan pembahasan tentang permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian ilmiah. Sedangkan makalah kerja yaitu merupakan makalah yang didapat dari sebuah penelitian dan memungkinkan bagi seorang penulis untuk mengutarakan pendapatnya dari sebuah makalah yang sedang dibahas tersebut. Makalah kajian yaitu makalah ini biasanya dibuat sebagai sarana pemecahan masalah yang kontroversial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari Prodi PAI semester 3. Seperti yang telah teman saya paparkan sebelumnya, kelompok kami kebagian teknik pembuatan makalah. Dalam teknik pembuatan makalah terdapat beberapa unsur. Yang pertama, lembar judul. Lembar judul terletak di bagian depan suatu makalah atau biasa juga disebut dengan muka dari sebuah makalah. Keberadaan judul sangat penting bagi suatu makalah karena judul dapat mengundang penilaian pembaca terhadap isi dari makalah. Dalam lembar judul terdapat kelengkapan yaitu pertama judul makalah, jenis karya tulis, tujuan penyusunan makalah, identitas penulis, logo lembaga penulis, nama kota, dan tahun penerbitan. Yang kedua, halaman judul. Halaman judul ialah halaman yang berada di bagian awal buku yang memuat judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya. Ketiga, kata pengantar. Kata pengantar memiliki fungsi yaitu untuk mengantar isi makalah yang telah disajikan. Selain berisi gambaran singkat mengenai isi makalah, kata pengantar terbagi menjadi 6, yaitu
ungkapan rasa syukur penulis, identitas makalah, uraian singkat isi makalah, ucapan terima kasih, harapan penulis, tempat, tanggal, dan nama penulis. Keempat, daftar isi. Daftar isi berisi tentang apa saja yang terdapat dalam makalah dan juga terdapat nomor halaman. Kelima, daftar foto, bagan, label, dan lampiran. Dalam sebuah makalah seringkali dilengkapi berbagai data. Baik, saya lanjutkan. Saya Bagus Abdurrahman Ali. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada 3 bagian. Bagian pertama latar belakang, bagian kedua rumusan masalah, bagian ketiga tujuan penulis makalah. Nah, bagian pertama latar belakang. Latar belakang itu latar belakang itu merupakan penyusunan makalah yang didasari oleh keinginan penulis dalam suatu permasalahan. Nah, bagian kedua rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan sebuah rumusan yang biasanya disusun dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan. Itu rumusan masalah. Sekarang bagian ketiga. Bagian ketiga itu tujuan penulis makalah. Nah, pada bagian tujuan ini menjawab apa yang dirumuskan dalam bagian rumusan tadi. Maksudnya itu bagian kedua itu rumusan masalah, jawaban dari bagian kedua itu. Nah, mungkin itu bab 1 pendahuluan ya. Nah, sekarang masuk ke bab 2 pembahasan. Dalam pembahasan itu ada 2 bagian. Ada bagian pertama itu tinjauan pustaka, bagian kedua pembahasan. Tinjauan pustaka itu apa? Tinjauan pustaka itu bertujuan untuk menjelaskan berbagai pemikiran pada bidang keilmuan tertentu, gitu loh. Jadi pemikiran-pemikiran. Nah, bagian kedua itu pembahasan. Pembahasan itu merupakan bagian inti dari sebuah tulisan karya tulis ilmiah. Bagian inti dari sebuah tulisan karya ilmiah itu bab 2 pembahasan. Nah, sekarang bab 3 penutup. Nah, dalam penutup itu ada 2 bagian. Bagian pertama itu simpulan, bagian kedua itu saran. Nah, simpulan itu merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Itu simpulan. Nah, sekarang bagian kedua, saran. Ya, saran itu perlunya tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, dan yang terakhir itu daftar pusaka. Daftar pusaka itu berisi tentang informasi segala data yang dicantumkan pada makalah yang kita buat, yang kita tulis. Itu daftar pustaka. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Mungkin saya perwakilan dari kelompok 3 teknik penulisan karya ilmiah. Demikian materi dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.